Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis 13 Februari 2025 bertepatan dengan 14 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyyah dari pembahasan kitab Syarah Matan Al-Ajrumiyah. Faqala al-mu'allif rahimahullah fal madi maftuhul akhir abada wal amru majzumun abada. Maka telah selesai dari fi'lun madi yang mana i'rabnya dia adalah mabni ala al-fathah dan kadang-kadang mabni ala sukun. Maka ini yang rajih dari madhab al-basriyun. Dan begitu pun fi'lun amr yang kita pilih madhab al-basriyun juga, maka dia majzumun mabni ala sukun seperti ijlis, uktub, maka mabni ala sukun. Atau dengan istilah ma yubna ala mudhari'ihi, ma yujzamu ala mudhari'ihi, atau dikembalikan kepada fi'lun mudhari'nya. Seperti misalnya ud'u, fi'lun amr, ud'u, i'rabnya fi'lun amr mabni ala hadfi harfil illah. Karena ud'u wawunya yang dihilangkan, maka mabni hadfi harfil illah. Dan begitu pun idrib, maka fi'lun madi mabni ala sukun karena dikembalikan kepada fi'lun mudhari'nya lam tadrib, maka jadi idrib mabni ala as-sukun. Maka tadi fi'lun amr i'rabnya ma yujzimu mudhari'uhu. Jika mudhari'uhu majzum bisukun, lam tajlis menjadi ijlis, berarti mabni ala sukun. Atau idza kana hadfu harfil illah seperti ud'u asalnya lam tad'u, lam tad'u, maka wawunya hilang. Asalnya tad'u menjadi lam tad'u, wawunya hilang menjadi mabni ala hadfi harfil illah. Atau jika masuk kepadanya fi'lun mudhari' waw jamaah seperti fi'lun amr uqtulu, maka asalnya yaqtulun, masuk jawazim lam yaqtulu, maka jadilah uqtulu fi'lun amr mabni ala hadfin nun. Maka kesimpulannya fi'lun amr imam mabni ala sukun seperti ijlis, uktub, atau mabni ala hadfi harfil illah ud'u, irmi, ugzu, ikhshi, atau ikhsha dari khosya, yakhsha, ikhsha, gozia atau goza, yagzu, ugzu. Maka ini semuanya fi'lun amr mabni ala hadfi harfil illah. Atau mabni ala hadfin nun seperti uqtulu dari yaqtulun, yajlisun jadi ijlisu, maka ijlisu, uqtulu, yakhrujun menjadi ukhruju, dinamakan dengan i'rab fi'lun amr mabni ala hadfin nun karena fi'lun mudhari'nya marfu bi thubutin nun, atau dengan istilah fi'lun mudhari'nya min amsilatil khamsah dengan masuknya domair. Yadribuna, tadribuna, yadribani, tadribani, tadribina. Maka di sini semuanya fi'lun amr mabni ala hadfi harfil illah, afwan, ala hadfin nun. Maka selesai dari fi'lun madi dan fi'lun amr,
yang paling mudah i'rabnya kelompok madhab al-Basriyun. Adapun mudhari' maka berkata penulis wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda azawaid al-arba'. Maka adapun fi'lun mudhari' dia alamatnya didahului dengan az-zawaid. Kenapa dinamakan az-zawaid al-arba'? Dikarenakan empat ini kalimat yang empat ini dia adalah tambahan. Contohnya misalnya kalimat doroba, jadi yadribu. Maka ya di sini tambahan. Asalnya doroba, 3. Doroba, jadi yadribu. Maka di sini dinamakan zawaid ya. Atau aku, adribu. Zawaid juga, hamzah. Atau nahnu, nadribu. Zawaid juga nun. Dan ta, tadribu. Zawaid juga. Maka empat ini dinamakan zawaid dikarenakan memang dia itu zaidah dari fi'lun madinya. Jalasa jadi yajlisu, jadi ajlisu, jadi najlisu, jadi tajlisu. Semuanya dalam keadaan zawaid. Dan disebutkan al-mudhari' maka fi awalihi ihda azawaid al-arba'ah. Bahwa fi'lun mudhari' adalah fi'il yang diawali dengan 4 huruf tambahan. Maka ulama ahlu nahwi telah ijma' bahwa 4 huruf ini adalah 4 huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Yang diberikan lafaz oleh ulama ahli nahwi anaitu bimakna adroktu. Anaitu fulan, maknanya aku bertemu dengan fulan. Dan ini yang dinamakan 4 tadi. Dan sebagian ulama yang lain untuk lebih mempermudah juga anaitu dijadikan kalimat sesuai keinginan mereka. Seperti tadi anaitu maknanya adroktu, ada juga yang mengatakan nakti. Nakti, kami akan mendatanginya. Nakti atau yatin, ya alif ta nun, atau naaitu. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama mulai dari anaitu, nakti, yatin, naait. Maka ini semuanya dari 4 azawaid. Adapun kalian akan membuat juga mudah. Apa anita? Maka di sini anita bukan anaitu. Kalau para ulama Arab menyebutkan anaitu dengan fathah nun, anaitu. Kalian mengkasrohkan nun jadi anita. Ternyata ketahuan nama X-nya dulu, anita. Wahadihi alamat fi'lun mudhari' yang disebutkan oleh penulis disebutkan dengan lafaz fi'lun mudhari' adalah semua fi'il yang mana dia ditambahi di awalnya 4 huruf, 1 dari 4 huruf zaidah. Maka ini definisi yang disebutkan oleh penulis sangat baik. Namun jika ditambah hanya sekedar tambahan ma'a qabul lam dakhilun alaih la ahsan, dengan diterimanya lam masuk kepadanya maka akan menjadi sempurna. Fa in lam yasih duhul lam alaih fa innahu la yakunu fi'lan mudhari'an. Jika tidak menerima lam padanya bukan dari fi'lun mudhari'. Maka misal dari fi'lun mudhari' yang masuk kepada contoh di sini seperti ucapan Allah Jalla wa Ala, wa man ahsanu minallahi sibghatan. Maka poin pendalilannya ahsanu, wa man ahsanu. Wa qala ta'ala, lihat di sini untuk membedakan dia fi'lun mudhari' apa tidak.
Waman ahsanu minallahi sibghatan. Perhatian pada lafaz ahsanu. Dan juga di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Lihat kalimat akroma. Maka lihat di sini, apakah dia fi'lun mudhari atau bukan? Karena diawali dengan hamzah. Ahsanu, ahsanu. Dan inna akroma. Maka ahsanu dan akroma di sini kilahu isa fi'lin mudhari. Ini dia. Kenapa tadi kita katakan definisi yang disebutkan oleh penulis dengan masuknya ihda zawaid al-arba'ah baik anaitu ada hamzahnya, maka tadi kita katakan jika seandainya ditambah saja menerima qabulul lam ini lebih baik. Kenapa? Dua contoh yang kami sebutkan, waman ahsanu minallahi sibghah di surat Al-Baqarah ayat 138 dan inna akramakum indallahi atqakum di surat Al-Hujurat ayat ke-13 ditulis agar nanti dirujuk. Maka lafaz ahsanu dan akrama kilahuma laisa bil mudhari. Keduanya bukan fi'lun mudhari. Lalu apa keduanya? Ismu tafdil. Al-awwal di dalam ucapan Allah waman ahsanu di sini marfu. Dan dia ism, bukan fi'lun mudhari. Lalu i'rabnya bagaimana? Waman, maka waw husiba ma qablahu, tergantung i'rabnya kepada yang sebelumnya, bisa istinafiyah, bisa waw atifah. Namun ahsanu di sini khobar dari man. Waman ahsanu, man mubtada, ahsanu khobar marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Dan ahsanu di sini bukan fi'lun mudhari. Jadi ahsanu bukan fi'lun mudhari, bukan seperti ajlisu, adrusu. Kita katakan sekarang ahsanu ism. Kenapa? Tidak masuk lam kepadanya. Tapi kalau ajlisu, aku duduk, najlisu, kita duduk, tajlisu, kamu duduk, yajlisu, dia duduk, itu fi'lun mudhari. Kenapa? Menerima lam. Jadi lam ajlis, lam najlis, lam yajlis, lam tajlis. Namun ahsanu ism, jika masuk lam, jadi lam tidak bisa menjadi lam ahsan. Tidak ada lam ahsan. Karena dia ism, bukan fi'il. Maka ahsanu di sini i'rabnya marfu karena khobar. Waman ahsanu, khobar dari man. Dan yang kedua, inna akroma. Maka akroma juga ismun tafdil. Maka semulia-mulianya akroma. Waman ahsanu tadi, maka sebaik-baiknya, seahsan-ahsannya. Waman ahsanu minallah. Dan inna akroma, i'rabnya bagaimana? Inna harfu taukid, akroma ismun inna mansub. Alamatun nasbihi fathah. Jadi akroma bukan fi'lun mudhari dia, tetapi dia sama ismu tafdil. Maka di sini bagaimana dalam keadaan i'rabnya mansub karena ismun inna akroma dan waman ahsanu marfu karena khobar. Maka di sini kita katakan ahsanu khobar dan dia ism, akroma ismun inna. Keduanya ism bukan fi'il mudhari. Meskipun masuk kepadanya hamzah. Akroma hamzah, ahsana hamzah. Walakin adamu qabul lam alaih. Maka tidak menerima lam yang masuk kepadanya. Falayasih lam ahsanu. Falayasih lam akramakum. Maka tidak ada di Al-Quran dan Arab mengatakan lam ahsan. Atau lam ahsanu. Dan lam akroma. Lam akramakum. Lam ahsanu. Tidak menerima.
Sekarang kita berikan contoh yang menyesuaikan dengan syarat tadi fi'lun mudhari masuk kepadanya azawaid al-arba'ah wa qabulu lam, diterima lam. Contohnya misalnya banyak di surat Yusuf 98 untuk membedakan saja. Dikatakan oleh Allah, astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru. Maka ini poin pendalilannya. Di sini masuk hamzah. Astaghfiru. Dan di sini hamzahnya tambahan. Dan di sini fi'lun mudhari'. Kenapa di sini astaghfiru fi'lun mudhari'? Karena dia bukan ism tafdil dan masuk kepadanya lam. Maka jika masuk lam, jadi bagaimana? Lam astaghfir lakum rabbi. Aku tidak akan beristighfar bagi kalian meminta ampun untuk Rabbku. Maka di sini masuk, boleh menerima lam. Jadi astaghfiru lakum rabbi, masuk lam jadi lam astaghfir lakum rabbi. Boleh. Dan maknanya pun benar. Aku akan meminta ampun untuk Rabbku untukmu. Aku minta ampun kepada Rabbku untukmu. Dan lam astaghfir. Aku tidak akan meminta ampun Rabbku untuk kalian. Maka di sini definisi dari fi'lun mudhari' lebih baik dengan apa yang kita sebutkan. Maka awas jangan tertipu dengan ahsanu, inna akramakum, la taqul hada fi'lun mudhari' li'anna fihi zawaid hamzah. Nahnu naqul hada ismu tafdil. Limada? Li'anna lam yakbal lam. Allati yajma'uha qauluka anaitu. Maka tadi telah kita sebutkan, para ulama menyebutkan anaitu dengan fathah nun, anaitu, adroktu, dan dengan kalimat yang lain na'ti, ya'tin, na'aitu bimakna ibta'adtu, na'aitu bimakna aku menjauhinya. Wa kahadihi al-alamah fi'lun mudhari' ala tidak qarahal muallif jayyid, namun jika ditambah dengan qabulul lam maka lebih baik. Kemudian disebutkan oleh penulis wa huwa marfu'un abada. Maka fi'lun mudhari' dia marfu'. Sawa'un kana raf'u bi dhammah adh-dhahirah atau bi dhammah al-muqaddarah. Ini yang pertama. Marfu'nya dengan apa? Dhahirah atau muqaddarah. Dhahirah seperti apa? Seperti yang dhahir. Misalnya di Al-Quran Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Poinnya yusabbihu. Fa yusabbihu fi'lun mudhari' marfu dia. Dan selalu marfu dengan catatan lam yujad fi awalihi nasibun au jazimun. Itu syaratnya. Jadi kapan fi'lun mudhari' marfu abadan? Kapan? Lam yadkhul alaihi nasibun, tidak masuk penasab, walam yadkhul jazimun, penjazm. Maka dia dalam keadaan dua jenis. Marfu yang dhahirah, dan yang kedua marfu yang muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena di akhirnya huruful illah. Contohnya radiya, fi'lun madinya. Maka fi'lun mudhari'nya apa? Radiya, diridhoi, yarda. Maka yarda di sini tidak ada dhammah. Tidak ada marfu yarda bi dhammah dhahirah. Namun dhammah muqaddarah. Mana amin duhuriha at-ta'adzur. Karena fi'lun madinya naqis. Seperti antum ketahui, dinamakan fi'lun madi yang naqis karena harful illah. Contohnya seperti ini. Radiya ada ya-nya. Jadi fi'lun mudhari'nya pun yarda. Berpenyakit. Goza. Fi'lun madinya goza, berperang. Apa fi'lun mudhari'nya? Yagzu. Bermasalah juga dalam i'rab. Inilah kenapa dinamakan dengan huruful illah, karena berpenyakit. Jadi fi'lun mudhari'nya
tidak zahir. Goza yagzu. Roma jadi apa? Yarmi. Maka Roma yarmi. Fi'lun mudhari' kok kasrah yarmi seakan-akan ada ya-nya. Maka goza yagzu. Roma yarmi. Rodiya yarobo. Da'a yad'u. Maka ini semua contoh-contoh fi'lun mudhari' yang berpenyakit dari fi'lun madhi yang naqis. Maka contohnya di sini Allah berfirman misalnya wala saufa yarobo. Maka yarobo fi'lun mudhari' dalam keadaan marfu dan alamatu raf'ihi muqaddarah. Jadi yardo fi'lun mudhari' marfu bi dhammah muqaddarah. Mana amin duhuriha ta'adzur. Ini keadaan fi'lun mudhari' yang marfu tadi, bahwa dia marfu abadan. Ima dalam keadaan adh-dhahirah, ima dalam keadaan muqaddarah. Atau dengan subutun nun, dengan tinggalnya nun. Maka ini pun alamat dari rafa'. Alamatu rafihinya dengan subutin nun. Dan contoh dari fi'lun mudhari' yang marfu disubutin nun jika dia min amsilatil khamsah ala wazn yaf'alun, taf'alun, taf'alani, yaf'alani, dan taf'ilina. Maka contohnya di Al-Quran banyak, kita sebutkan misalnya satu saja. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yang surun. Di dalam dua kalimat wala yastati'una dan yang surun. Maka yang surun fi'lun mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada penasab dan penjazim masuk padanya. Thayyib, alamatu nasbi, alamatu raf'ihinya apa? Bukan dhammah di sini, bukan. Atau muqaddarah, bukan. Dhahirah, tapi apa? Subutin nun. Jadi dengan adanya nun, maka di sini marfu. Karena di pembahasan i'rab yang dulu, marfu itu mempunyai naib, pengganti. Iya, bisa dengan alif, bisa dengan subutin nun di sini. Maka subutin nun khusus kepada fi'lun mudhari'. Marfu bi subutin nun. Maka inilah ucapan penulis wa huwa marfu'un abada. Idan marfu' kam salasa. Imam marfu' bi zahir yusabbihu, yakhruju, yastaghfiru. Ini contohnya. Atau dalam keadaan muqaddarah seperti wala saufa yardo, yardo, atau yabzu, atau yarmi, atau yad'u, atau yakhsha, dari khasya yakhsha. Maka ini semua fi'lun mudhari' dalam keadaan muqaddarah. Nah, yang ketiga zahirah, tapi tidak dengan dhammah, tapi diganti naib ani dhammah apa? Subutin nun. Jadi contohnya tadi wala yastati'una, yastati'una marfu litajarrudihi ani nasib wal jazim. Tidak ada penasab dan tidak ada penjazim, berarti mansub, berarti marfu dengan subutin nun. Yansurun marfu juga bisubutin nun. Maka ini dari fi'lun mudhari'. Kita sempurnakan hatta, maka dia dalam keadaan di i'rab marfu hatta yufidul ghayah, sampai kapan? Sampai kapan di i'rab marfu? Sampai yadkhulu alaihi nasibun au jazimun. Sampai dia itu masuk kepadanya penasab ataupun masuk kepadanya penjazm. Jika datang penasab, maka dia dalam keadaan mansub, bukan marfu lagi. Jika masuk kepadanya penjazm di awal fi'lun mudhari' yang diinginkan, maka dia pun dalam keadaan majzum, bukan marfu. Jadi kapan keluar dari keadaan marfu? Jika masuk kepadanya penasab, masuk kepada fi'lun mudhari' itu harfun nasb. Dan yang kedua,
penjazm. Maka di sini jadilah fi'lun mudhari' keluar dari marfu, tetapi mansub karena penasab atau majzum karena penjazm. Maka dari sini kita mengetahui bahwa asal dari fi'lun mudhari' marfu sampai dia itu masuk penasab atau penjazm dinamakan hada ilalun maknawiyatun. Ini adalah ilah maknawiyah. Contohnya misalnya ilah yang bukan maknawiyah. Kok bisa fi'lun mudhari' dinamakan ilah maknawiyah? Apa itu makna ilah ghairu maknawiyah? Selain maknawiyah seperti al-masjidu. Lihat kalimat al-masjidu asalnya marfu. Kemudian masuk harfi jar min. Jadi minal masjidi. Ini dinamakan ilah yang bukan maknawiyah tetapi dhahirah. Adanya min al-masjidu menjadi al-masjidi. Namun fi'lun mudhari' dikatakan mempunyai ilah maknawiyah. Misalnya kita meng-i'rab jumlah tadi. Yusabbihullahu. Yusabbihu i'rabnya apa? Fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim. Otomatis kita meng-i'rab fi'lun mudhari' marfu'. Kenapa? Tidak adanya penasab dan penjazim yang masuk kepadanya. Maka ini dinamakan ilal maknawiyah. Dan ilal maknawiyah ada dua. Pertama, at-tajarrud anin nasib wal jazim fi fi'lin mudhari'. Ini dinamakan oleh para ulama ilal al-maknawiyah. Maka ilal al-maknawiyah di lughah Arabiyah ada dua. Pertama untuk fi'lun mudhari' litajarrudihi anin nasib wal jazim, ini ilal maknawiyah. Sehingga tadi ayat yusabbihullahu. Apa i'rab yusabbihu? Ilalnya maknawiyah, marfu. Dari mana kamu tahu ilalnya maknawiyah? Apa? Dengan tidaknya masuk nasib dan jazim, yabqal asal fi'lun mudhari' marfu. Fahim? Ilal maknawiyah, itu dia. Dan yang kedua, ilal maknawiyah selain dari fi'lun mudhari', dan ini pembahasan di luar fi'lun mudhari', apa itu? Al-ibtida. Seperti contohnya hukum dari mubtada. Seperti contohnya di Al-Quran yang kita lewati. Misalnya Allah itu huwa atau tanpa wawu jadi huwa. Yang kita lewati apa? Al-Ghafuru al-Wadud. Zul arsil majid, fa'alun lima yurid, misalnya. Maka ayat ini wahwa al-ghafuru al-wadudu. Waw di sini waw istinafiyah misalnya, jadi huwa mubtada. Maka permasalahan kita pada huwa di sini mubtada. Itu i'rabnya huwa di awal jumlah langsung dihukumi mubtada marfu. Kenapa? Karena dia al-ibtida. Maka hukum dari mubtada disebutkan dengan ilal dari maknawiyah karena dia di awal jumlah. Itu sebabnya. Jadi mubtada kenapa marfu? Karena di awal jumlah. Seperti huwa al-ghafuru al-wadud. Atau apa saja. Huwallahu la ilaha illahu. Ini juga bisa. Huwa Allahu. Huwa di sini mubtada dan lafdzul jalalah Allahu khabarnya. Atau yang mudah misalnya. Hada masjidun. Hada ism di sini harus mubtada karena dia di awal jumlah. Ataupun hadihi astayaratu. Ini adalah mobil. Ini contohnya saya roh terus lagi berkeinginan punya mobil. Maka doakan kita punya mobil dakwah. Kita tidak punya mobil dakwah. Semoga Allah mudahkan kita mempunyai mobil dakwah. Nggak usah yang rusak-rusak. Yang 30 jutaan nanti macet di jalan. Nggak jadi dakwah. Bengkel. Mudah-mudahan Allah berikan mobil Pajero begitu.
ataupun Fortuner. Kulu amin. Bukan permasalahan yang jauh bagi Allah. Selama kita ikhlas untuk Allah dan tawakal, Allah akan berikan. Lihat saja nanti. Tunggu beberapa tahun, maka kita akan mendapatkannya. Catat dari sekarang tahun berapa. Maka di sini mubtada dihukumi dengan marfu karena al-ibtida. Inilah dinamakan illah yang maknawiyah. Semua mubtada dihukumi, semua ism di awal jumlah dihukumi mubtada yang marfu karena di awal jumlah. Maka contohnya tadi hadihi as-sayyaratu, hadihi sayyaratun. Maka hadihi mubtada. Hada al-masjidu, hada mubtada. Kenapa? Di awal jumlah. Semua ism di awal jumlah dihukumi mubtada. Dan begitu pun fi'lun mudhari' masuk di sini. Setiap fi'lun mudhari' tidak ada penasab dan penjazm dihukumi marfu. Jadi inilah faedah di dalam ilmu nahwi, ada dua i'rab yang hukumnya illah maknawiyah. Apa itu? Pertama, mubtada dihukumi marfu. Kenapa? Karena di awal jumlah, ism di awal jumlah harus marfu. Selesai. Jadi marfu. Kedua, fi'lun mudhari' harus marfu. Kenapa? Selama lam yadkhul nasibun dan jazimun, dia marfu. Awas, di awal jumlah harus dalam keadaan mubtada jika ism, dan fi'lun mudhari' jika tidak masuk nasibun dan jazimun harus dihukumi marfu dalam keadaan tidak masuknya nawasib dan jawazim. Ini dua i'rab di dalam lughah Arabiyah dinamakan illah maknawiyah. Maka kalau kalimat tadi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalimat masjidi dua di sini. Di surat Al-Isra. Minal masjidi, kita katakan al-masjidi majrur. Apa penyakitnya? Dukhulu min. Ini dinamakan ilah biasa. Masuknya min atau mudhaf ilaih. Minal masjidil aqsa ilal masjidi. Nah, masjid yang kedua majrur juga karena masuk ilah. Min dan ilah. Keduanya majruron. Namun di sini Allahu la ilaha illahu. Allahu di awal jumlah marfu. Limada? Li'anal intida mubtada. Harus dhammah. Oke, khalas. Ilahnya apa? Al-ibtida. Itu di kaidah nahwu. Jadi harus marfu. Naam, itu maknanya. Dan begitu pun yusabbihullahu yahruju au yukharrijunan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Yukharriju. Dan juga yusabbihu tadi. Maka yusabbihu marfu. Yukharriju au yakhruju au yadkhulu au yajlisu, semuanya di awal jumlah. Bukan masalah awal jumlah. Semuanya dalam keadaan itu mudhari'nya maka marfu. Kenapa? Ilahnya adalah ilah al-ma'nawiyah. Selama tidak ada penasab dan penjazm maka dibaca yahruju, yadkhulu, yadribu, yusabbihullah, yusabbihu, dan seterusnya. Maka inilah yang bisa kita berikan sehingga di pelajaran yang akan datang masuk kepada hubungan dengan ini. Fannawasibu asyratun. Adapun para penasab yang masuk kepada fi'lun mudhari' yang menasabkan dia ada 10. Ini di waktin yang akan datang. Wa naqtafi ilahuna wa jazakumullahu khairan. Dan nanti ba'dal asr, ba'dal maghrib apa pelajaran? Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap malam Jumat, ilmu akidah dan manhaj. Allah ibarik fikum, jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.